Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Mas Syarif Hidayat, pada mata pelajaran matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan matematika kelas 4 SD, yaitu tentang aproksimasi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa silahkan kalian like video ini, kemudian subscribe dan tekan loncengnya apabila video ini bermanfaat, agar nantinya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aproksimasi. Aproksimasi itu pembulatan nilai hasil pengukuran. Nah, pada aproksimasi yang pertama ini ya, jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang aproksimasi menjadi dua bagian. Nah, ini video yang sekarang itu bagian pertama. Bagian pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang pengukuran panjang. Pengukuran panjang ya. Pernahkah kalian melihat seorang penjahit sedang melakukan pengukuran, baik itu terhadap diri kita ataupun pelanggannya ya, atau ketika kita lihat di sekitar rumah kita petugas agraria sedang melakukan pengukuran tanah ataupun yang lainnya, itu merupakan contoh dari pengukuran panjang ya, dengan menggunakan satuan panjang yang baku. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Pertama, satuan pengukur panjang ya. Pada bagian yang pertama ini kita membahas tentang satuan pengukur panjang. Satuan pengukur panjang. Satuan panjang itu merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Jadi satuan panjang itu pengukuran yang digunakan untuk mengukur tinggi seseorang atau jarak yang ditempuh oleh seseorang, itu menggunakan satuan pengukur panjang. Contohnya gimana? Contohnya ya. Di sini sebelum ke contoh, saya akan mencoba menampilkan alat atau yang biasa digunakan untuk mengukur satuan panjang. Di sini ada tabel metrik pengukur panjang ya. Pengukur panjang di sini, tangga metrik di sini itu dari yang terjauh sampai ke yang paling kecil atau dari yang besar ke yang kecil. Di sini ada km, km itu kilometer ya, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Kita bisa lihat dari tangga metrik ini, apabila turun satu tangga itu dikali 10, dan apabila naik satu tangga itu dibagi 10. Jadi setiap naik itu dibagi, sedangkan setiap turun tangga itu dikali 10. Kalau naiknya 2 tangga berarti dibagi 100 ya. Kalau naiknya 2 tangga dibagi 100. Kalau naiknya 3 tangga berarti naiknya 3 tangga berarti dibagi 1000. Begitu juga kalau turunnya 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000. Nah, ini yang biasa digunakan untuk merubah satuan panjang ya, dari meter ke milimeter atau dari kilometer ke meter dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada merubah satuan panjang 3 km
kepada meter. Ya. 3 km ke meter. Ini 3 km ke M. 3 km ke meter itu naik apa turun? Kita bisa lihat di tabel atau di tangga pengukur panjang. KM, kilometer adanya di atas. Turun 1, 2, 3. Di sini turun 3 tangga. Berarti dikali 1000 ya. Dikali 1000 karena turun 3 tangga dikali 1000. Ingat tadi setiap turun dikali 10 karena di sini turunnya 3 tangga maka dikali 1000. Nah, begitu juga yang 32.500 cm ke meter. Centimeter posisinya ada di sini. Ke meter naik 2 tangga. Ya, ketika naik 2 tangga berarti dibagi 100. Untuk mengkonversikannya satuan panjang ini, ya, setiap kita mau mengkonversikannya kita harus lihat tabel tangga di samping ini nih, agar bisa menentukannya. Oke, 3 km berarti sama dengan cara seperti ini konfirmasinya. 3 km sama dengan 3 dikali 1000. Ya, hasilnya 3000 meter karena tadi turunnya 3 tangga sehingga 3 km itu sama artinya dengan 3000 meter. Sedangkan pada konversi yang satunya yaitu yang 23.500 ya. Karena dari cm ke m, cm ke meter. Cm ke meter itu naik 2 tangga. Maka konversinya sama dengan 23.500 dibagi 100. Hasilnya 235 meter. Nah, itu cara mengkonversikan atau merubah ukuran dari kilometer ke meter ataupun sentimeter ke meter. Begitu juga dari hektometer ke meter atau hektometer ke milimeter, sama ya, ketika turun dikali 10, setiap turun ya, setiap 1 tangga itu dikali 10. Turun 1 tangga kali 10. Turun 2 tangga kali 100. Turun 3 tangga kali 1000. Dan seterusnya. Begitu juga ketika naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000 sampai ke atas ya. Sampai kilometer dari mm ke kilometer, itu artinya naik. Ketika naik itu berarti harus dibagi. Nah, itu satuan panjang ya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini agar lebih memudahkan kita atau agar kita lebih paham lagi tentang merubah satuan panjang. Di sini ada 4 contoh, di mana yang pertama yaitu 5 km diubah menjadi meter, 12 dam ya, dekameter, dam itu dekameter, 12 dekameter dirubah menjadi milimeter, kemudian 1400 cm dirubah menjadi meter, dan 32.000 desimeter dirubah menjadi hektometer. Gimana cara konversinya? Oke, mari kita hitung bersama-sama ya. Atau saya akan coba menjelaskan satu persatu dari soal ini. Langsung saja ya, kita coba menyelesaikan contoh soal yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini kita akan menghitung atau merubah satuan panjang atau mengkonversi satuan panjang dari kilometer ke meter. Soal yang pertama, 5 km diubah menjadi meter. Kalian bisa lihat tabel tangga metrik satuan panjang. Ya, kilometer ada di atas. Ketika diubah menjadi meter, maka itu artinya turun 3 tangga. 1,
2, 3 ya. Di sini turun 3 tangga. Ingat, ketika turun dikali 10, setiap kali turun dikali 10. Namun di sini karena ada 3 turunan tangga atau turun 3 tangga ya, maka dikali 1000 ya. Ini turun 1 tangga dikali 10, kemudian turun lagi ke bawah 10 kali 10 100 ya, turun lagi 1 tangga 100 kali 10 1000 ya. Maka ketika turun 3 tangga itu artinya dikali 1000, maka bisa kita tulis di sini untuk mencari jawabannya, yaitu 5 km dikali 1000. Hasilnya adalah 5 meter ya. Hasilnya adalah 5000 meter. Ini hasil dari pengkonversian 5 km diubah menjadi meter. Hasilnya yaitu 5000 meter. Yang selanjutnya yaitu 12 dekameter. 12 dekameter ketika dikonversi menjadi milimeter, maka hasilnya adalah, nah sebelum kita menentukan hasilnya seperti biasa, kita harus lihat dulu tangga satuan panjang. Apakah dekameter ke milimeter itu naik atau turun tangga? Ya, kita lihat dekameter. Adanya di posisi nomor 3 ya, dari atas ke bawah itu ada di nomor 3. Sedangkan milimeter adanya di paling bawah. Itu artinya dari dekameter ke milimeter turun tangga. Kita hitung terlebih dahulu. Turun tangganya berapa undakan atau berapa tangga yang kita lalui. Dekameter 1, 2, 3, 4 ya. 4 tangga. Itu artinya di sini bisa kita tulis 12 dikali ya. Turun 4 tangga itu dikali 10.000. Karena turun 4 tangga. Hasilnya adalah 120.000 milimeter. Itu pengkonversian dari dekameter ke milimeter. Untuk yang soal berikutnya yaitu 1400 cm. 1400 cm dikonversi atau diubah menjadi meter. Nah, kita lihat lagi di sini. Centimeter ke meter. Naik 2 tangga. Ya, ketika naik 2 tangga berarti dibagi 100. 1400 dibagi 100. Ingat, ketika naik atau turun sama ya, dimulai dari perkalian atau pembagian 10. Naik 1 tangga dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Karena di sini naik 2 tangga dari centimeter ke meter 1, 2, maka dibagi 100 dan hasilnya atau bisa kita tulis konversinya adalah 14 meter. 14 meter. Itu pengkonversian dari sentimeter ke meter. Soal yang terakhir, 32.000 desimeter. Kita ubah menjadi hektometer. Karena desimeter posisinya ada di tengah-tengah, hektometer atau hektameter ada di atas, itu artinya kita naik tangga ya. Ini desimeter nih di sini. Ke hektometer di sini. Naik tangga 1, 2, 3. Naik 3 undakan atau 3 tangga. Ketika naik 3 tangga maka dibagi 1000. 32.000 ya. Dibagi 1000.
hasilnya atau sama dengan pengkonversiannya yaitu menjadi 32 hektometer. Itu cara pengkonversian dari satuan panjang. Kalian bisa lihat ya, kilometer ke meter hasilnya berapa, cara penghitungannya seperti tadi. Kita lihat tangga satuan panjang atau tangga metrik satuan panjang agar lebih memudahkan kita dalam mengkonversi suatu satuan panjang. Setelah dihitung seperti tadi atau dirubah seperti tadi, ya, maka kita bisa tuliskan hasil dari pengkonversian pengukur panjang di atas ya. Maka hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari pengkonversian yang telah kita lakukan tadi. Jadi cukup mudah ya. Hanya tinggal mengkalikan dan membagi saja. Apabila turun maka dikali 1000 ya, karena di sini turunnya 3 tangga ya. Kalau turunnya 1 tangga ya hanya dikali 10. Sedangkan kalau naik tinggal dibagi saja. Oke, yang selanjutnya yaitu pembulatan hasil pengukur panjang. Pembulatan merupakan aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau lebih kecil. Pembulatan berguna untuk mengeliminasi bilangan hasil pengukuran yang tidak kita butuhkan. Pembulatan paling umum dilakukan dalam perhitungan angka-angka penting, yaitu dengan membulatkan angka desimal. Sebagai contoh, 34,3 jika dibulatkan ke bilangan bulatan terdekat, maka dibulatkannya menjadi 34. Kenapa bisa 34? Ya, perhatikan keterangannya ya. Di sini apabila atau jika angka pada digit terakhir sama dengan atau lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Contohnya 7,5 menjadi 8 atau 7,8 dibulatkan menjadi 8 karena angka di belakang koma ya, angka di belakang koma nih. Angka di belakang koma 7,5 atau digit terakhir ya sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 7,5 menjadi 8. 7,8 menjadi 8 karena angka 8 ini lebih dari 5. Begitu juga sebaliknya, jika pada digit terakhir atau pada angka terakhir nilainya kurang dari 5 ya, kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau dibulatkan ke pembulatan ke bawah. Contohnya tadi 34,3. Nah, angka 3 ini kurang dari 5, maka angka 3 yang terakhir itu dihilangkan. Ini namanya pembulatan ke bawah. Contoh lain 4,2. 2 ini kurang dari 5 maka menjadi 4 ya. Atau 5,4. Ketika dibulatkan maka 5,4 ini menjadi 5 karena angka 4 atau digit terakhirnya kurang dari 5 ya. Itu cara pembulatannya. Pembulatan kesatuan terdekat ya, dan pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi dalam hal ini pembulatan itu ada yang dari satuan, ada yang dari puluhan, ada yang dari ratusan. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Pembulatan kesatuan terdekat contohnya 2,3 ya. Ketika dibulatkan maka menjadi angka 2. Ini masuk ke pembulatan ke bawah. 2,3 ini menempati nilai satuan ya. Ini satuan nih. Angka 2 itu nilainya satuan. Kemudian ada komanya 3 ya. Ini 2,3. Ini satuan ya. Ataupun 5,7 nilainya satuan. Nilainya satuan 5,7. Nah, 5,7 ketika dibulatkan maka hasilnya menjadi 6. Kenapa 6? Karena angka 7 di sini
lebih dari 5. Ingat ya, kalau angka terakhirnya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Namun, kalau angka terakhir di bawah dari 5, dibulatkan ke bawah. Itu untuk ini contoh untuk satuan terdekat. Kemudian contoh puluhan terdekat. Puluhan terdekat contohnya tidak jauh sama dengan seperti satuan terdekat ya. Hanya saja ini angkanya menempati nilai puluhan. Contoh 32. 32 ya, ketika dibulatkan maka menjadi ya 32. Ketika dibulatkan ke dalam puluhan terdekat menjadi 30 cm. 30 cm karena angka 2 di sini kurang dari 5. Begitu juga yang bawahnya 67. 7-nya itu di atas angka 5. Maka ketika dibulatkan menjadi 70, yaitu dibulatkan ke pembulatan atas. Ini untuk pembulatan puluhan terdekat. Jadi ketika puluhan yang dilihat itu angka terakhirnya ya. Hampir sama dengan yang satuan, gak jauh beda. Kemudian pembulatan ke ratusan terdekat. Pembulatan ke ratusan terdekat ya. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Pembulatan ke ratusan terdekat ini ditujukan kepada angka yang memiliki nilai ratusan. Contoh 225 cm. Ketika dibulatkan menjadi ratusan terdekat, maka hasilnya menjadi 200. Kenapa 200? Kita lihat ya. Di sini masuk ke dalam pembulatan ke bawah. Perhatikan angka 225. 225 ini angka di belakang yang nilainya puluhan dan satuan ya, ini. Ketika mau dibulatkan ke ratusan, kalian lihat nilai yang di tengah. Angka tengah ini menempati nilai atau posisi puluhan ya. Nah, puluhan di sini nilainya atau angkanya yaitu 2. Angka 2 itu kurang dari 5. Maka ketika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Begitu juga kalau angkanya menempati nilai di atas 5 ya, maka dibulatkan ke atas. Contohnya 1567, walaupun di sini 1567 ya. 1567 karena perintahnya ke ratusan, maka yang dirubah hanya nilai ratusannya saja. Sehingga 1567 meter jika dibulatkan ke dalam ratusan terdekat menjadi 1600 meter. Ingat nih, ini 567 ya. Angka di tengahnya atau angka yang menempati puluhan itu lebih dari 5. Maka ketika dibulatkan menjadi ratusan, hasilnya adalah 1600 meter. Masuknya ke dalam kategori pembulatan ke atas. Ya, untuk lebih jelasnya lagi atau biar kita lebih paham lagi, ya, di sini saya akan coba menyelesaikan beberapa contoh tentang pembulatan. Di antaranya pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, dan ke ratusan terdekat. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Langsung saja ya, kita rubah pembulatan yang tadi saya bilang, yaitu ada pembulatan satuan, puluhan, dan ratusan. Kita mulai dari yang pembulatan ke satuan terdekat. 6,4 meter ketika dibulatkan ke dalam satuan terdekat. Ingat, ketika pembulatan, apabila nilai terakhir atau angka yang menempati posisi terakhir nilainya kurang dari 5, maka dibulatkan ke pembulatan ke bawah. Sedangkan apabila angka terakhir menempati posisi lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke pembulatan atas. Kita lihat 6,4. Angka 4 ini nilainya kurang dari
5, maka di sini bisa kita tulis ya, atau kita bulatkan menjadi 6. Ya, ini pembulatan ke bawah masuknya. Begitu juga yang kedua, yaitu 15,7. Kalian lihat angka terakhir. Angka 7 ini posisinya menempati nilai lebih besar daripada 5. Kalau lebih besar daripada 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Maka 15,7 ketika dibulatkan menjadi 16. Nah, yang ini C, kalian bisa lihat angka belakangnya berapa? Angka belakangnya itu angka 6. Dan angka 6 itu lebih besar daripada 5. Sehingga ketika dibulatkan, ya, 8,6 dibulatkan menjadi 9. Masuk ke dalam pembulatan ke atas. Itu hasil dari pembulatan ke satuan terdekat. Sekarang pembulatan ke puluhan terdekat. Masih sama kayak tadi ya. Kita lihat angka terakhir dari soal-soal yang sudah tercantum di sini. 24. Angka terakhirnya itu 4. 4 itu artinya kurang dari 5. Ya, atau lebih kecil nilainya daripada 5, maka ketika dibulatkan menjadi puluhan, ya, angka 4 ini tinggal dirubah menjadi angka 0 ya. Kita tulis saja menjadi 20. Ini puluhan terdekat ya. Jadi angka terakhirnya dihilangkan atau dirubah menjadi 0 ketika puluhan ya. Sedangkan apabila angka terakhirnya lebih dari 5 ya. Contoh ini yang B nih, 19 meter dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, angka 9 itu menempati nilai lebih besar daripada 5. Maka ketika dibulatkan 19 itu menjadi 20 ya. 20. Karena 9 itu menempati nilai lebih besar daripada 5. Selanjutnya 156. Ketika dibulatkan ke puluhan terdekat ya, hasilnya adalah, yang kalian lihat jangan 3 angka ini. Kalian lihat perintahnya suruh ngapain. Di sini perintahnya suruh dibulatkan ke puluhan terdekat. Maka yang dirubah hanya angka yang menempati nilai puluhan, yaitu 56. Angka satunya tetap kita tulis. Ya. 100-nya kita tulis di sini. Nah, 56 ketika dibulatkan ke puluhan terdekat, kalian lihat angka terakhirnya. Di sini 56, angka terakhirnya itu angka 6. Angka 6 ini nilainya lebih besar daripada 5. Maka ketika dibulatkan menjadi puluhan terdekat, 56 menjadi 60. Sehingga 156 cm dibulatkan ke dalam puluhan terdekat, hasilnya adalah 160 cm. Begitu juga yang ratusan sama pembulatannya ya. Kita lihat angka yang lebih besar dan lebih kecil dibanding 5. Patokannya hanya di situ ya. Apabila angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Namun apabila nilainya lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Nah, untuk yang keratusan terdekat, di sini 130. Ketika dibulatkan ke ratusan terdekat, kalian lihat angka yang di tengah ini ya. Yang di tengah 130. Karena perintahnya keratusan, maka yang dirubah ratusannya, jangan puluhannya ataupun satuannya ya. Yang dirubah angka ratusannya. 130. Ketika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Kenapa 100? Karena angka 3 nilainya lebih kecil daripada angka 5. Ya, maka dibulatkannya 100. Sedangkan yang B 174 ketika dibulatkan menjadi ratusan terdekat ya, menjadi 200.
200. Kenapa 200? Nih, kita lihat posisi yang di tengah nih, angka tengah. Angka sesudah nilai ratusan di sini nilai puluhannya itu 70 atau angka 7 ya. Angka 7 di sini nilainya lebih besar daripada 5. Maka angka 174 ketika dibulatkan menjadi 200. Begitu juga yang contoh C atau soal yang C. 1476. 1476, seribunya tetap ditulis ya. Yang dirubah adalah angka yang menempati nilai ratusan karena perintahnya dibulatkan ke ratusan terdekat. Maka yang dibulatkan yaitu ini 476-nya, seribunya tetap tulis sesuai soal ya. 476 ketika dibulatkan, lihat lagi di sini posisi yang di tengah ini nilainya lebih besar apa lebih kecil daripada angka 5. Ternyata angka 7 itu lebih besar, maka dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. Sehingga 1476 ketika dibulatkan menjadi 1500 cm. Gampang ya untuk pembulatan, tinggal lihat posisi angka di belakang saja atau angka terakhir. Itu cara pembulatan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Oke, setelah kita coba menyelesaikan soal tersebut ya, dengan menentukan angka terakhir dari masing-masing bilangan, mana yang menempati posisi di bawah 5, ataupun yang menempati nilai di atas angka 5, ya, atau masuk ke dalam pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas, tadi sudah kita hitung ya. Maka dari contoh ini bisa kita tulis hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari pembulatan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, dan ratusan terdekat. Cara menghitungnya seperti tadi ya. Apabila kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau angka terakhirnya dihilangkan ya. Masuk ke dalam pembulatan ke bawah. Namun apabila angka terakhir di atas 5, maka masuk ke dalam pembulatan ke atas. Ya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Yang perlu kalian ketahui atau kalian ingat adalah jika angka pada digit terakhir itu sama dengan atau lebih dari 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Contohnya tadi ya, atau contoh lain 7,5 maka dibulatkan menjadi 8. Namun jika angka pada digit terakhir itu kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau dibulatkan ke pembulatan bawah. Contohnya 4,2 menjadi 4. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya atau di video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan like, kemudian subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, ya saya selaku pengajar atau yang menerangkan materi di sini mohon maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta dan kekurangan milik diri kita pribadi. Dan apabila ada dalam video ini banyak gangguan seperti suara motor ataupun yang lainnya, saya mohon maaf karena memang pembuatan video pembelajaran kali ini ya memang berdekatan dengan jalan sehingga banyak gangguan seperti suara-suara motor ataupun yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.